Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat 8. Lukas 18 ayat 1 sampai ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku,
baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, dia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan sedikit informasi sebagai pengantar bagi kita untuk memasuki Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat 8 ini. Dalam pasal 17, Yesus sudah menyampaikan kepada para muridnya tentang kondisi dunia pada saat Yesus datang kedua kalinya nanti. Dikatakan di sana akan ada situasi buruk yang terjadi sebagaimana yang terjadi pada zaman Nuh dan juga pada zaman Lot. Kita masih mengingat, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pada masa Nuh Alkitab menunjukkan bagaimana pikiran dan keinginan manusia sudah menjadi jahat semata. Begitu juga pada masa Lot. Dosa perzinahan merajalela dan terbuka sifatnya. Dosa itu sudah mencakup semua orang kecuali Lot dan keluarganya. Selanjutnya pada zaman Nuh, kuasa penghakiman Tuhan ditunjukkan melalui air bah. Sementara pada zaman Lot, kuasa penghakiman Tuhan ditunjukkan dengan hujan api belerang yang membinasakan semua manusia yang berdosa yang tinggal di tempat itu. Melalui ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada dua pelajaran berharga yang diberikan kepada kita. Yang pertama, semua dosa akan mendapatkan penghukuman. Itu yang pertama. Semua dosa akan mendapatkan penghukuman. Yang kedua, penghakiman Tuhan itu terjadi pada waktu yang tidak diketahui seorang pun. Nah, sekarang Bapak Ibu saudara yang terkasih, pada awal pasal 18 ini, Yesus juga bicara tentang kedatangannya yang kedua kalinya. Yesus menjelaskan itu melalui sebuah perumpamaan. Perumpamaan ini menggambarkan kepada kita bahwa akan ada banyak kesulitan, akan ada banyak tantangan yang dihadapi oleh orang-orang beriman. Karena kesulitan-kesulitan itu, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang beriman harus bertahan di dalam doa-doanya. Bertahanlah di dalam doa-doamu. Mari kita masuk kepada firman Tuhan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, perumpamaan ini menjelaskan adanya seorang hakim yang memiliki karakter yang tidak baik. Sejenak saya undang kita untuk merenungkan apakah kita punya karakter yang tidak baik. Di dalam nas ini disinggung tentang seorang hakim, ya, seorang hakim. Bapak Ibu saudara terkasih,
Setiap hakim seharusnya adalah orang yang takut akan Tuhan. Setiap hakim seharusnya juga peduli kepada manusia. Takut akan Tuhan itu yang pertama, dan peduli kepada manusia itu yang kedua. Ini secara pasti menyinggung apa yang dituntut oleh hukum Taurat Tuhan. Bapak Ibu, melalui nats ini, perumpamaan ini, Yesus ingin menunjukkan hakim ini tidak tertarik tentang hukum-hukum Tuhan. Hukum yang pertama tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Hakim ini tidak peduli itu. Dia tidak menganggap sama sekali tentang Tuhan. Sementara hukum yang kedua tentang hubungan dengan sesama manusia. Bagaimana kita selayaknya memperlakukan manusia, hakim ini tidak peduli juga tentang itu. Bisakah kita membayangkan seorang yang duduk di bangku hakim dengan sifat yang tidak menghormati Tuhan dan tidak peduli kepada manusia? Ini tentu suatu situasi yang sangat amat buruk. Sekarang ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dikatakan, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ungkapan selalu datang di sini, ini bermakna bahwa janda ini terus-menerus pergi kepada hakim itu. Setiap ada proses pengadilan yang dipimpin oleh si hakim, janda itu selalu ada di sana untuk menemuinya. Tidak henti-hentinya kehadiran dan tuntutan si janda itu dialamatkan kepada si hakim. Si janda itu meminta kepada si hakim, belalah hakku terhadap lawanku. Bapak Ibu, sepertinya kata bela yang dipakai di sini bukanlah pilihan kata yang tepat. Yang lebih tepat adalah aku ingin keadilan. Aku ingin keadilan. Sebenarnya permintaan si janda ini bukan permohonan untuk membela dia dengan cara menghukum lawannya. Atau perkataan si janda ini bukan permohonan supaya hakim itu membela hak-hak setiap janda di hadapan semua orang. Bukan itu. Si janda di sini bukan hendak meminta pembalasan. Yang dia minta adalah keadilan. Yang dia minta adalah kebenaran untuk kasus yang sedang menimpa dirinya ketika itu. Bapak Ibu, inilah gaya hidup orang beriman yang sesungguhnya. Orang beriman seharusnya mendambakan dan mewujudkan keadilan dan kebenaran, bukan malah membalas orang lain, bukan malah menghakimi orang lain. Ayat selanjutnya, ayat 4. Ayat 4 mengatakan, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita memaknai perkataan si hakim ini, ungkapan ini menunjukkan bahwa hakim ini benar-benar tidak peduli kepada si janda itu. Dia tidak peduli meskipun perempuan itu ditipu atau tidak mendapat keadilan di dalam kasusnya. Dia sama sekali tidak takut kepada Tuhan untuk sikap-sikapnya itu. Kemudian ayat 5 dikatakan, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang
aku. Ada yang menarik dalam ayat ini, di ayat 5 ungkapan menyusahkan aku. Ini si hakim berkata seperti itu. Ini janda menyusahkan aku. Bapak Ibu, secara harfiah ungkapan menyusahkan aku ini berarti supaya dia jangan memberiku nama yang jelek seperti itu. Kata hupopiaze ini bisa berarti mengganggu, bisa juga berarti merusak nama baik. Sehingga ungkapan janda ini menyusahkan aku, ini semakin memperjelas sikap si hakim itu. Bahwa sebenarnya dia sama sekali tidak mementingkan kesusahan orang lain. Yang dia pentingkan hanya kesusahannya sendiri. Tentu sikap seperti ini selalu bisa memicu pertengkaran di antara kita, konflik ataupun bahkan peperangan. Hakim ini tertarik hanya kepada urusannya sendiri. Sekarang kita masuk ke ayat 6 dan ayat 7. Di ayat 6 kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ungkapan orang-orang pilihannya. Kita mau fokus untuk ungkapan ini. Siapakah yang dimaksud orang-orang pilihannya? Kita belajar dari Alkitab bahwa Yesus adalah manusia yang terpilih. 1 Petrus pasal 2 ayat 6. Lalu semua manusia berdosa lainnya termasuk Anda dan saya, kita orang-orang berdosa berpotensi untuk terpilih di dalam Yesus Kristus. Roma pasal 9 menyebut orang-orang pilihan adalah dari kalangan Yahudi dan dari kalangan non-Yahudi, yaitu mereka yang diselamatkan karena beroleh pembenaran di dalam iman mereka. Dan di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14, di sana disebut orang-orang pilihan adalah orang-orang yang sudah menerima berkat rohani dari sorga karena keselamatan yang mereka terima. Orang-orang ini disebut hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Mereka sudah menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus dan mereka dimateraikan dengan Roh Kudus. Itulah Bapak Ibu orang-orang pilihannya. Selanjutnya ungkapan yang berikut dikatakan, adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Bapak Ibu, ini hendak mengatakan bahwa kebutuhan orang-orang yang menderita ketidakadilan adalah dinyatakannya keadilan bagi mereka. Dan ini menjadi semakin menarik dengan adanya ungkapan mengulur-ulur, yang adalah kata makrotumeo dalam bahasa Yunani. Ini berarti menderita dalam waktu yang lama. Sehingga dalam bahasa lain, dengan kata lain, ayat ini bisa berbunyi, apakah Tuhan menderita dengan sangat lamanya sebelum menolong umatnya? Dengan demikian, melalui ini bisa ada dua kemungkinan yang hendak disampaikan di sana. Kemungkinan yang pertama, Tuhan sangat ingin membantu orang-orang yang terpilih yang sedang mengalami kesulitan itu. Tuhan sangat ingin membantu mereka. Kemungkinan yang kedua, Tuhan memberi waktu kepada orang jahat itu untuk merespon segera tawaran keselamatan dari Tuhan.
Dalam konteks perumpamaan ini tentu yang dimaksud adalah si hakim yang lalim itu. Tuhan masih memberi waktu kepadanya untuk menegakkan keadilan. Ayat 8, ini ayat yang terakhir untuk kita. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Mari kita perhatikan ungkapan ia akan segera membenarkan mereka. Ungkapan ini hendak menjelaskan bahwa keinginan Tuhan adalah orang beriman itu akan segera menerima keadilan. Itu keinginan Tuhan. Orang-orang beriman itu segera menerima keadilan. Artinya kesusahan yang mereka alami, penderitaan yang mereka alami, yang datang dari musuh atau si jahat akan segera diakhiri. Lalu ini disusul dengan ungkapan berikutnya. Jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ungkapan ini menyinggung aspek kedatangan kedua dari Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, tentang kedatangan kedua Kristus, jika kita membaca Matius 24, Markus 13, Lukas 21, tujuan pemberitaan Injil tentang kedatangan kedua itu bukan tentang kapan atau di mana. Itu bukan tentang bagaimana kedatangan Kristus kedua kalinya nanti. Bukan tentang itu. Tetapi justru penekanan pemberitaan tentang itu lebih merupakan atau sebagai ajakan bagi kita orang beriman supaya kita aktif di dalam iman kita, supaya kita bersiap-siap, supaya kita berjaga-jaga. Ini penting kita perhatikan bersama-sama. Kita diminta untuk aktif selalu dalam iman kita. Kita diminta bersiap-siap. Kita diminta berjaga-jaga. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui firman ini Yesus hendak mengatakan, akankah ada orang Kristen yang beriman dan aktif ketika aku datang kembali nanti? Akankah ada orang Kristen yang bertahan di dalam doa-doanya, bukan malah diam ketika menghadapi permasalahan? Yesus sudah memberitahukan kepada kita, nanti akan ada kesulitan. Tetapi kalian orang-orang beriman, kita orang-orang beriman harus bertahan di dalam doa-doa kita tanpa kehilangan pengharapan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sehubungan dengan ini saya ingin menyampaikan pemahaman atau tafsiran yang salah, menyangkut perumpamaan ini. Tentang perumpamaan ini. Tafsiran yang salah tentang perumpamaan ini adalah ketika kita membuat hakim yang lalim itu mewakili Tuhan. Dan perempuan itu dibuat sebagai orang beriman yang berdoa tanpa henti kepada Tuhan. Jika seperti itu kondisinya, itu akan menghantarkan kita kepada inti perumpamaan yang salah. Inti perumpamaan yang salah yang mengatakan Yesus mengajarkan supaya kita selalu memohon kepada Tuhan tanpa henti sampai Tuhan itu lelah, sampai Tuhan itu disusahkan, dan akhirnya Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Bukan itu yang hendak disampaikan oleh perumpamaan ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita perhatikan bersama-sama. Ketika si hakim itu tidak menghargai manusia, Tuhan sangat menghargai manusia. Tuhan sangat peduli tentang keadilan dan kebenaran di dalam pengadilan. Hakim itu tidak.
Karenanya kita perlu memahami bahwa perumpamaan ini adalah perumpamaan yang mengilustrasikan kebenaran dengan membuat perbedaan yang sangat amat tajam, bukan membuat perbandingan. Sehingga untuk memahami perumpamaan ini dengan benar, untuk dapat memahaminya, kita tidak bisa membuat hakim yang jahat itu mewakili Tuhan. Tetapi hakim itu sedang dikontraskan dengan Tuhan. Perumpamaan ini bukan hendak menekankan Anda harus terus meminta, Anda harus terus mendesak sampai Tuhan lelah, sampai Tuhan disusahkan dengan Anda, dan kemudian Tuhan memberikan tuntutan Anda. Bukan itu. Tapi Bapak Ibu Saudara terkasih, perumpamaan ini mau menekankan kepada kita, Bapa kita di sorga adalah Bapa yang adil. Bapa kita di sorga menginginkan keadilan dan kebenaran. Bapa kita di sorga peduli kepada kita, orang-orang pilihannya. Bapa kita di sorga akan membalaskan setiap perbuatan jahat yang ada. Bapa kita pasti akan menjawab kita pada waktu kegenapannya. Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan bisa menemukan iman yang jatuh. Bisa saja itu ada. Tapi Tuhan berharap melalui pemberitaan firman ini, kita orang-orang beriman bertahanlah di dalam doa-doa kita, di dalam iman kita. Orang Kristen harus berdiri untuk keadilan dan kebenaran. Kita tidak bisa bersembunyi, berdiam diri, dan berharap ketidakadilan itu akan berlalu hilang dengan sendirinya. Kita tidak bisa mengabaikan semua itu. Kita harus menghadapinya dengan berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di dalam nats ini hakim yang tidak adil ini tidak takut Tuhan dan tidak menganggap manusia. Betapa bahayanya kita memiliki pemimpin atau penguasa yang tidak memperdulikan Tuhan dan tidak memperdulikan manusia. Jika kita lihat kondisi bangsa kita sekarang, mungkin banyak orang yang termasuk tidak takut Tuhan dan tidak peduli sesama manusia. Contohnya koruptor, contohnya pelaku ketidakadilan di dalam pengadilan, pelaku eksploitasi alam, orang-orang yang merusak lingkungan hidup, orang-orang yang radikal dan melakukan kekerasan, dan semua permasalahan krisis yang terjadi di negara kita. Siapa orang-orang di balik semuanya itu? Apalagi kalau kita mau melihat ke dalam diri kita, dalam hidup kita bersama misalnya. Orang yang tidak takut Tuhan dan tidak peduli sesama, mungkin kita juga menjumpainya di dalam persekutuan kita. Mungkin ada di antara kita orang-orang yang gemar menyakiti hati orang lain. Mungkin ada di antara kita orang yang gemar berbicara sesuka hati, gemar berbuat sesuka hati, gemar meninggikan dirinya dan merendahkan orang lain, tidak peduli orang lain, tidak peduli kesusahan orang lain. Mungkin kita menjumpai orang-orang seperti itu di antara kita. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, ingat, keadilan dan kebenaran Tuhan akan dinyatakan. Marilah kita mencoba sejenak memikirkan, Bapak Ibu saudara terkasih, berapa banyak orang yang tidak mampu menyelesaikan masalahnya, lalu kemudian mereka mengambil langkah yang salah untuk melupakan.
permasalahan-permasalahan itu. Mungkin dengan cara minum alkohol contohnya, atau dengan cara pergi ke tempat-tempat kesenangan yang menuntun mereka kepada dosa. Mungkin Anda ada mengetahui orang-orang yang mengambil jalan yang salah ketika mereka menghadapi permasalahan hidup mereka. Kita tidak diinginkan untuk jatuh ke hal yang sama. Sehingga melalui firman ini, Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan kepada kita, bertahanlah di dalam doa-doamu. Bertahanlah di dalam doa-doamu. Saya ingin memberi beberapa contoh yang lain sebagai penutup di dalam perenungan kita. Mungkin ada pihak tertentu, ya, mungkin ada pihak tertentu yang menyusupi bagian-bagian pemerintahan kita untuk menyebar paham radikalnya. Apakah tidak ada yang bisa kita lakukan tentang hal itu? Firman Tuhan mengatakan, bertahanlah di dalam doa. Mungkin kita melihat bagaimana nilai-nilai kemanusiaan sudah memasuki gereja. Gereja sudah digarami, sudah diterangi oleh dunia. Di beberapa tempat orang-orang sudah meninggalkan gereja dan gedung gereja dialihfungsikan menjadi fasilitas umum atau bahkan menjadi rumah ibadah agama lain. Apakah tidak ada yang bisa kita lakukan untuk hal itu? Firman Tuhan katakan, berdoalah. Kita mungkin melihat bahaya obat-obat terlarang di sekitar kita yang merusak anak-anak gereja. Organisasi pengedarnya juga tidak henti-hentinya beroperasi. Mereka begitu beraninya dan tertutup sehingga kita tidak sadar kalau mereka sudah ada di depan pintu kita. Apa yang bisa kita lakukan? Firman Tuhan katakan, bertahanlah di dalam doa-doamu. Bertahanlah di dalam doa-doa. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, saya mengajak kita semua. Mari kita bisa berkumpul bersama untuk berdoa. Kita bisa berdoa. Kita harus bersatu melawan kuasa kegelapan yang bekerja di balik semua permasalahan-permasalahan itu. Tapi jika kita diam saja, tidak melakukan apa-apa, kita bisa kehilangan harapan kita. Iman kita tidak beroleh kekuatan. Sadarkah kita, jika kita tidak berdoa, tidak akan ada harapan bagi kita. Berdoalah. Ini ajakan firman Tuhan kepada kita. Mari bertahanlah di dalam doa-doa kita. Jangan menjadi lemah lalu kita pingsan. Kita punya Bapa yang peduli kepada keadilan dan kebenaran. Bapa yang akan membalaskan segala kejahatan dan ketidakadilan pada waktu kegenapannya. Berdoalah. Jagalah iman kita supaya bisa semakin kuat. Bersiap-siap dan berjaga-jagalah sambil kita menantikan kedatangan Kristus kedua kalinya. Kesulitan itu sudah pasti ada. Tuhan yang mengatakan. Tantangan itu pasti ada. Tetapi Tuhan berkata, teguhlah. Kuatlah di dalam doa-doamu. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah di Minggu Rogate berdoa nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.